Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa terus belajar sampai saat ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, petunjuk bagi umat manusia. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mengenai pembahasan kali ini saya dan teman saya akan membawakan materi topik yaitu globalisasi dalam dunia pendidikan Islam, di mana zaman sekarang ini adalah zamannya globalisasi, di mana batas antar wilayah, antar negara seakan menghilang, seperti arus informasi, teknologi, dan juga budaya asing yang semakin mudah masuk dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan dunia pendidikan Islam, Di satu sisi, globalisasi membawa manfaat besar karena kita bisa belajar dengan mudah lewat internet, bisa mengakses kitab klasik, digital, dan bahkan kita bisa mengikuti kajian ulama dari berbagai penjuru dunia. Dengan ini, maka Islam akan semakin terbuka dan juga semakin modern. Namun, di sisi lain juga globalisasi membawa tantangan besar. Banyak budaya asing yang mudah masuk tanpa filter, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti gaya hidup yang hedonis, bebas, individualis, dan materialistis yang mudah ditiru oleh generasi muda. Serta contoh-contoh nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Islam seperti sopan santun, akhlakul karimah, dan juga adab terhadap guru itu semakin menghilang. Untuk pembahasan mengenai globalisasi ini ada kekurangannya dan kelebihannya. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita membahas pembahasan selanjutnya dari rekan saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini tuh mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam sekarang harus berperan ganda. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, arus teknologi dan informasi. Yang kedua, tetap menjaga nilai-nilai keislaman, akhlak, dan spiritual agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan Islam harus menjadi benteng moral dan penanaman akidah bagi generasi muda. Lembaga pendidikan Islam bukan hanya soal pengetahuan agama, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat agar peserta didik mampu hidup di era globalisasi tanpa kehilangan jati diri keislaman. Sebagai penutup, mari kita jadikan globalisasi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk berdakwah dan memperluas manfaat Islam di dunia modern. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang luhur. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.